selamat pagi. Seputar berita Kids Army kembali hadir di hadapan Anda bersama saya Sofia dan saya Reiko. Akhir-akhir ini telah terjadi fenomena di mana banyak anak-anak kecil yang suka nongkrong di depan TV ataupun gadget mereka. Nah, kira-kira mereka lagi ngapain ya? Mari kita check it out guys bersama reporter kami di lapangan. Reporter Keiko, pantauan apa yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita? Terima kasih Sofi dan Riko. Hai semua, saya Keiko melaporkan dari lokasi kejadian. Seperti yang kita lihat, ada teman kita yang sedang fokus di depan TV. Hai Riko, apa yang kamu lakukan? Saya sedang beribadah online. Wah, ternyata ibadah online seru juga ya guys. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Terima kasih Keiko untuk laporannya. Wah, seru juga ya Reiko ibadah online. Aku jadi kepengen ibadah online juga nih. Wah, kebetulan sudah jamnya nih. Yuk pemirsa, kita ibadah juga. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Sofia dan saya Reiko, beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan selamat beribadah. Tahu gak sih kasih Tuhan itu dalam sekali? Iya, kasih Tuhan itu juga besar sekali. Lebih dalam dari apapun, lebih besar dari apapun. Yuk teman-teman, kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan.
like a moon in the sky, surrounded by stars, like a flower in the garden, not only one. I need friends, you need friends. Our lives will be great with friends. Everybody needs friends to walk hand in hand. Everybody needs friends to share hope and love. I believe God has given us friends around us. We will never be alone. We
Mari adik-adik kita katakan shalom untuk bangsa Indonesia sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami hari ini berdoa untuk bangsa kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan segala virus yang ada, Tuhan yang akan menyembuhkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk bangsa kami yang damai. Terima kasih Tuhan untuk bangsa kami yang luar biasa indah ya Bapa. Kami terus perkatakan kesembuhan atas bangsa kami, kebangkitan atas bangsa kami, pemulihan atas bangsa kami terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami perkatakan kemuliaan terjadi atas bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Let's all pray together. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Lord, now we are gonna pray for Indonesia, our country. Lord, please bless for other people in Indonesia. Keep them safe, Lord. Also, please comfort the people who are afraid and worried. Lord, also please bless the people who are sick and also heal them, Lord. Please bless the churches and the pastors in Indonesia, Lord. Please bless them so that they could be a blessing for others, Lord, and that there will be more people who will know you in Indonesia, Lord. Please bless for all the doctors and all the nurses in Indonesia so that they will be protected by you and they can always be healthy. Lord, please bless for all the patients who have the coronavirus in Indonesia. Please heal them so there will be no more cases of the coronavirus. Lord, I know that you can do anything, Lord, and we declare that Indonesia will have peace and that Indonesia will be healed, Lord. In Jesus' name we pray, amen. Shalom adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap keadaan kami yang baik adanya ya Tuhan. Sekarang Tuhan kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang urapi setiap dari kami supaya kami boleh mendengarkan, kami boleh mengerti dan boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, sebelum kakak bercerita hari ini, kakak ingin mengilustrasikan sesuatu. Sebelumnya kakak ingin bertanya dulu nih. Kira-kira ada nggak ya teman-teman kita yang pernah menyakiti kita? Pasti ada ya, pasti ada teman-teman kita yang membuat kita kecewa, yang membuat kita sedih, yang telah menyakiti hati kita. Nah, bagaimana sikap hati kita terhadap mereka? Haruskah kita mengampuni mereka? Gampang apa susah ayo ngampuni mereka? Nah adik-adik, kakak punya ilustrasi untuk menggambarkan hal itu. Perhatiin kakak ya. Hidup kita ini seperti air di dalam piring ini adik-adik. Semuanya masih murni, masih suci. Dan pada saat kita lahir, kita nggak punya musuh. Tetapi seiring berjalannya waktu adik-adik, mulai perlahan demi perlahan, banyak orang-orang yang datang ke kehidupan kita adik-adik. Banyak mulai orang-orang yang menyakiti hati kita. Gak semuanya yang datang itu semua orang-orang baik. Nah, apa yang harus kita lakukan terhadap mereka? Haruskah kita mengampuni mereka? Lihat adik-adik, jari kakak ini melambangkan kehidupan kita. Dengan jari ini sendiri, kita mampu nggak ya untuk mengampuni mereka? Wah, ternyata nggak mampu, nggak berubah apa-apa adik-adik di air ini. Tetapi lihat, pada saat kita mengundang Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita, kita memiliki kasih-Nya Tuhan Yesus, sesuatu terjadi. Lihat ya adik-adik, cairan yang berwarna kuning ini melambangkan kasih-Nya Tuhan Yesus. Lihat, hidup kita dengan kasih-Nya Tuhan Yesus bisa merubahkan sesuatu. Pada saat Tuhan hadir dalam kehidupan kita, kita memiliki kasih-Nya Kristus. Wah, kita sedikit demi sedikit kita mampu untuk mengampuni teman-teman kita. Lihat adik-adik, airnya sudah bergerak. Artinya apa?
hidup kita bisa menjadi dampak dan menjadi impact bagi teman-teman di sekitar kita, dan kita mampu untuk mengampuni kehidupan mereka. Nah, sekarang Kak Stefani ingin bercerita, dengerin ya. Pada masa Yesus, bangsa Yahudi itu dipimpin oleh kekaisaran bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi menguasai kota Yerusalem. Bangsa Romawi membuat kehidupan rakyat Yahudi sangat susah. Salah satunya bangsa Yahudi harus menyembah kepada kaisar Romawi. Bukan itu saja adik-adik, mereka juga harus membayar pajak kepada bangsa Romawi. Jadi bangsa Yahudi sangat benci sama bangsa Romawi karena bangsa Yahudi merasa mereka ditindas dan mereka hidupnya sulit karena bangsa Romawi. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus sedang duduk di lereng bukit. Tuhan Yesus dikelilingi oleh beberapa murid-muridnya dan juga orang-orang dari bangsa Yahudi. Mereka bertanya-tanya adik-adik, apa yang harus mereka lakukan terhadap bangsa yang kejam dan jahat itu? Lalu mereka bertanya sama Tuhan Yesus, apakah mereka harus mengampuni atau membalas dendam? Kalian tahu nggak jawaban Tuhan Yesus apa? Mereka sangat terkejut adik-adik ketika Tuhan Yesus berkata bahwa mereka harus mengampuni dan mengasihi musuh mereka. Wah, pasti susah sekali adik-adik ya. Coba bagaimana dengan kalian? Kalau kalian disuruh untuk memaafkan dan mengampuni bahkan mengasihi musuh kalian. Pasti susah ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan berkata dengan kasih-Nya Tuhan Yesus kita pasti dimampukan. Bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh-contoh loh bagaimana kasih Tuhan Yesus harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama, Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, jikalau ada orang yang menampar pipi kananmu, maka biarkanlah juga ia menampar pipi kirimu. Wah, nggak gampang ya adik-adik ya. Tapi di sini Tuhan berbicara bahwa kasih Yesus tidak membalas dendam. Bahkan dengan kasih Yesus, dia tidak mau melukai seseorang walaupun dia telah menyebabkan kerugian atasmu. Contoh yang kedua, Tuhan juga berbicara, jikalau kamu dibawa ke suatu pengadilan dan kamu diminta untuk melepaskan bajumu, memberikan bajumu, maka berilah juga mantelmu. Wah, di sini Tuhan berbicara bahwa kasih itu memberikan hal-hal yang bernilai luar biasa, bahkan kepada orang-orang yang tidak layak mendapatkannya. Selanjutnya, Tuhan juga memberikan contoh ketika salah satu orang tentara Romawi meminta bantuan kepada kalian untuk membawa perlengkapan persenjataannya dan berjalan sejauh 1 mil, maka kalian berjalanlah sejauh 2 mil. Wah, artinya apa adik-adik? Kasih Tuhan itu melampaui dari apa yang pernah kita pikirkan. Dan kasih Tuhan selalu melayani termasuk terhadap musuh kalian. Wah, luar biasa ya adik-adiknya. Dan Tuhan Yesus sendiri telah melakukan hal yang luar biasa loh kepada kita semuanya. Contohnya setiap hari tanpa henti Tuhan memberikan oksigen dan sinar matahari yang luar biasa. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang baik saja? Tidak. Tapi kepada semua orang yang ada di dunia ini. Baik yang baik dan yang jahat. Artinya apa adik-adik? Kasih Tuhan Yesus tidak memilih-milih. Seperti itu juga yang harus kita lakukan kepada teman-teman dan sahabat-sahabat kita. Dan kasih yang paling besar Tuhan sudah lakukan dan berikan kepada kita semua adalah kematiannya di atas kayu salib. Itu kasih yang paling sempurna adik-adik. Karena Tuhan tahu kita semua orang-orang berdosa, gak ada satupun yang dapat terselamatkan. Tapi Allah Bapa di surga merelakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya untuk mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus dosa-dosa manusia. Menebus dosa-dosa kita semua adik-adik yang seharusnya dihukum. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Di sini kita melihat bagaimana kasih-Nya Tuhan Yesus yang luar biasa atas kehidupan kalian dan terhadap kakak. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Yuk kita sama-sama yuk buka Alkitabnya. Ayat hafalan kita diambil dari Matius 5 ayat 44. Bunyinya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu,
Sekali lagi ya, Matius 5 ayat 44. Bunyinya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wah, luar biasa adik-adik. Kira-kira susah apa gampang? Ayo. Susah, kita nggak mampu. Tapi kita dimampukan oleh kasih-Nya Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa. Kita minta kasih-Nya Tuhan Yesus memenuhi hati kita. Supaya kita mampu untuk mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini ya Bapa. Kami belajar bahwa kasih-Mu tidak melihat orang. Kasih-Mu tidak melihat siapa musuh kami atau siapapun yang telah menyakiti hati kami. Tapi kami harus mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Tolong kami ya Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, mampukan kami ya Tuhan. Supaya kami bisa mengampuni orang-orang yang telah menyakiti hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya dengan Roh Kudus-Mu, dengan kasih Allah yang luar biasa, kami mampu Tuhan untuk mengasihi, bahkan mengasihi musuh-musuh kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, yuk angkat kedua tanganmu adik-adik. Kita siap menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang daripada Allah Bapa, kasih-Nya Tuhan Yesus yang sempurna, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalian akan terus menjadi serupa dengan Kristus. Kalian akan terus menjadi naik dan bukan menjadi turun. Kalian akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan. Sama-sama adik-adik yang menerima berkat Tuhan dengan iman, katakan amin. Yeay, God bless you. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita art and craft. Di sini kakak menggunakan bahan-bahan yang gampang kalian gunakan. Bahan-bahan yang digunakan, yang pertama kita menggunakan kertas karton atau kertas kado dengan ukuran 21 cm x 25 cm. Dan untuk bahan yang kedua, kakak menggunakan kertas HVS polos dengan ukuran 21 cm x 13,8 cm. Dan bahan yang ketiga, kakak menggunakan kertas yang sudah kakak gambar rainbow dengan ukuran 21 cm x 11,5 cm. Adik-adik juga bisa gambar apa aja ya adik-adik, yang pasti adik-adik juga harus warnain gambarnya. Dan bahan yang keempat, kakak menggunakan kertas karton atau kertas kado dengan ukuran 4 cm x 11,5 cm. Dan bahan yang terakhir, kakak menggunakan kertas plastik mika bening dengan ukuran 21 cm x 11,5 cm. Ukurannya sama dengan kertas yang berwarna yang kakak gambar rainbow ya adik-adik. Adik-adik, ini adalah alat-alat yang akan kita gunakan ya. Ada pensil, ada karter, spidol, lem atau glue stick, gunting dan penggaris. Nah adik-adik sudah melihat bahan dan alat-alat yang akan kita gunakan untuk art and craft. Kali ini kira-kira kakak mau buat apa ya? Ada yang bisa tebak adik-adik kakak mau buat apa? Kakak mau buat kartu ucapan. Yeay, adik-adik pasti pernah lihat kan kartu ucapan. Nah, kita buat yuk sekarang. Ini cara-caranya adik-adik. Cara yang pertama, ini adalah karton yang kakak udah potong dengan ukuran 25 cm x 21 cm. Nah, di sini kan kakak ada tulis 12 cm, 12 cm dan 1 cm. Kenapa? Karena yang ukuran 1 cm ini nanti kakak akan lipat ke dalam dan sisanya itu kita akan lipat jadi 2. Ya, akan jadi seperti ini. Oke. Nah, nanti yang dilipat ke dalam ini, bagian dalamnya kakak mau bolongin. Dengan cara atasnya ini kita ukur 1 cm, kanannya 1 cm, kirinya 1 cm, dan bawahnya 1 cm. Lalu kita akan karter, kita akan bolongin ya adik-adik ya. Kita akan bolongin. Hati-hati adik-adik menggunakan karter ya, karena karter ini tajam. Di sini kakak mau potong bagian dalamnya yang kakak udah ukur. Jaraknya 1 cm 1 cm.
itu kalian juga bisa ikutin kayak kakak, udah kalian buat dulu garisnya, jadi lebih memudahkan kalian untuk kalian potong bagian dalamnya ya. Nanti akan jadi seperti ini adik-adik. Akan jadi seperti ini. Adik-adik, bahan yang kedua, caranya itu kita tinggal potong sesuai dengan ukuran yang udah kakak tulis di sini. Dengan ukuran lebarnya 21 cm dan panjangnya itu totalnya 13,8 cm. Di sini kakak udah catat 1 cm dan juga 1 cm. Ini untuk kita nanti lipat ya adik-adik ya. Sekarang kita mau gunting dulu ya. Nanti adik-adik kakak ajarin gimana caranya lipatnya, gampang kok. Cuma lipat ke dalam aja 1 cm-nya itu. 1 cm atas dan 1 cm bawah itu kita akan lipat ke bagian dalam. Oke, sekarang kakak gunting dulu ya. Nah, seperti ini adik-adik. Ini tinggal kita lipat ke bagian dalam. Ya, kita lipat ke bagian dalam seperti ini. Yang satu sisinya juga sama, kita akan lipat ke bagian dalam. Nah, ini lebih memudahkan kita untuk melipat jadi lebih rapi. Sekarang bahan yang kedua ini kita sisihkan dulu ya. Adik-adik, ini adalah bahan yang ketiga. Bahan yang ketiga, kakak ada gambar rainbow dan ada ukurannya. Lebarnya 21, panjangnya 11,5 cm. Kita akan gunting sesuai dengan ukuran ini ya adik-adik. Oh ya, jangan lupa, ini gambarnya itu boleh kalian gambar apa aja, terserah, bebas. Kalian bisa kasih kartu ucapan ke mami kalian atau ke papi kalian dengan tulisan I love you juga bisa. Dan jangan lupa, ini kakak juga pakai mika plastik. Nah, mika plastik ini kalian potong bersamaan dengan gambarnya, ukurannya sama seperti ini. Jadi kalian bisa didempetin seperti ini. Nanti kalian langsung gunting dengan ukuran yang ada di sini, 21 x 11,5 cm. Jadi seperti ini ya adik-adik. Adik-adik, kita lanjut ke bahan yang keempat, bahan yang terakhir ya adik-adik. Ukurannya 4 cm x 11,5 cm. Ini kakak udah potong kartonnya dengan ukuran seperti ini. Setelah itu adik-adik bisa lipat jadi 2. Dilipat jadi 2 sama rata. Jadi persegi panjang seperti ini. Oke. Adik-adik, ini adalah bahan-bahan yang udah kita persiapkan tadi, yang kita udah gunting, yang kita udah ukur. Sekarang caranya, bahan yang pertama ini kalian buka, ya, udah kalian buka. Bahan yang kedua, yang tadi kita udah lipat ke bagian dalam seperti ini, sisinya ini kalian lem. Ini kalian lem. Dan satu lagi ini juga kalian lem. Oke, nanti setelah dilem kita akan taruh seperti ini. Kakak akan lem ya. Kakak akan lem. Hanya di sisi yang tadi kita udah lipat ke bagian dalam. Lem. Gampang ya adik-adik ya, adik-adik pasti bisa, adik-adik semuanya pintar-pintar. Nih, jadi seperti ini. Kita lem. Kalau sudah adik-adik, kalau sudah dilem, kalau bisa ratain ya adik-adik ya. Jadi kelihatannya lebih rapi. Kita ratain sedikit ya. Oke. Setelah itu kalian bingkainya kalian lipat ke dalam. Ini seperti bingkai ya, padahal ini nanti jadinya kartu loh, kartu ucapan. Nah, nanti di belakangnya ini kita juga akan lem ya adik-adik. Sisa 1 cm ini kita akan lem seperti ini. Seperti ini ya adik-adik. Dan bahan yang ketiga dan bahan yang keempat kita juga mau lem. Jadi ini adik-adik kasih lem. Atas dan bawahnya ini adik-adik kasih lem. Adik-adik kasih lem. Setelah adik-adik lem, adik-adik bisa rekatkan ke sisi sebelah sini. Ya, adik-adik bisa rekatkan ya.
Nah adik-adik, jadinya akan seperti ini. Setelah kakak rekatkan di sisi samping seperti ini, jadinya akan seperti ini ya. Dan sekarang selanjutnya kakak mau buat garis mengikuti dengan gambar ini menggunakan spidol. Sekarang kakak garis dulu ya. Oh iya adik-adik, di bagian dalam, kertas dalam ini setelah kalian gambar, kalian harus warnain juga ya. Jadi ada warnanya seperti ini. Sedangkan di mika plastik ini kalian hanya tebelin aja garisnya dari luar gitu ya. Sekarang kakak lagi tebelin dulu. Adik-adik, kita udah mau selesai ya. Sekarang mika yang udah kita gambar, mika plastik yang kita udah gambar, kita udah tebelin garisnya ini, kita akan masukkan ke dalam bingkai kartu ini di bagian depan. Sedangkan kertas yang ada gambarnya itu akan kita masukkan di bagian belakangnya. Sekarang kita masukkan secara bersamaan ya adik-adik. Kita masukkan kertasnya dan mikanya di bagian atas. Nah adik-adik, jadinya akan seperti ini ya. Pada saat kita masukin, dia akan berubah warna, dan kita keluarin lagi, dia akan berubah warna lagi. Lucu ya adik-adik ya. Adik-adik bisa coba ini di rumah. Adik-adik baca deh, ini tulisannya apa? Forgive. Kita harus belajar untuk mengampuni. Dari cerita firman Tuhan hari ini juga yang kita pelajari adalah kita harus mengampuni siapa aja adik-adik? Mengampuni teman, mengampuni sesama, mengampuni orang tua, mengampuni semua orang yang mungkin menyakiti hati adik-adik, yang buat adik-adik kesel. Adik-adik harus belajar untuk mengampuni. Ini art and craft dari kakak hari ini. Happy Sunday adik-adik, God bless you. Yeay, aku lulus. Wah, bakalan seru banget nih kalau kita bisa merayakan kelulusan kita bersama-sama. So kids, jangan lupa ya ikut join di Kids Zoom minggu depan di acara Graduation Day. Dan kita bakal merayakan kelulusan kita bersama-sama. See you next week.